دايم على كيفية ويصلح أهوال له الأخرى دنيا وأخرى ودنيا يا رب كم عابد قربته دايم لياليه قدريه في كل ساعة وإن دادوه من فيد مولاه هجية يا فاتح الباب يا فاطر نسألك نفحات قربية تمطر صحبها على قلبي يرقى مقامات علوية والحمد لله رب العالمين. ويفرجنا الله يفتح لنا الفتوح العارفين ويفرجنا في الدين ويرزقنا كمال الأهلاف واليقين ثم إلى روح الأمة والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين وشيخنا أجمعين. الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسوس عن الجميع في الدين والآخرة كما أسلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله شارح الصدور والميسر الأمور ودافع الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور ومعدن الفضل والنور. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور ومن معهم برحمتك يا بر يا غفور. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat walafiat, taufik dan hidayah minallah. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis pada malam hari ini adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini diberikan keberkahan, diberikan taufik, diberikan hidayah dan diberikan dalam pemahaman agama ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita basyaran lakal basyar. Hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba al-kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan a'dzarus shalah, udzur di dalam sholat. Di antaranya kemarin adalah nom, setelah itu adalah nisyan, tidur. Kemarin sudah kita rincikan tidur yang bagaimana dikatakan udzur ketika dia meninggalkan sholat
apakah athima bihi amla, apakah dia berdosa atas meninggalkan sholat tersebut atau tidaknya, itu saja. Yang bukan termasuk udzur ketika dia sengaja. Ada terkadang sudah masuk waktu, terkadang belum masuk waktu. Ada kebiasaan. Kebiasaannya kalau dia sholat, mau di dalam waktu ataupun di luar waktu dia tidur, pasti lewat. Itu ada kebiasaannya, itu saya tidur. Nanti tunggu masuk waktu, sholat, setelah itu baru tidur. Nah, ini antisipasinya supaya kenapa? Supaya jasad dan tubuhnya kita, rohnya kita, ketika dia terpejam, ini jasad zahirnya kita ini berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tanamu ainahu wa qalbuhu la yanam. Rasulullah itu pandangan zahirnya tertidur, tetapi hatinya tetap selalu berpikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai seperti manusia biasa. Itulah bedanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidur sudah tidak ketahuan. Mungkin kalau kebakaran ikut juga dibakar semua api. Saking nikmatnya kita tidur. Tapi alhamdulillah ya, kita umatnya Nabi Muhammad, biarpun meninggalkan sholat, udzur ataupun tidak udzur, azabnya tidak langsung turun. Ya, ini beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umatan Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad SAW, khosoisina, ini khususiat buat umatnya Nabi Muhammad. Biarpun dia maksiat, biarpun dia meninggalkan sholat, biarpun dia tidak taat, tidak langsung azab yang Allah turunkan kepadanya. Masih diberikan apa? Dispensasi keringanan untuk dia bertobat. Misalnya dari balik sampai umur 40-50 tidak pernah sholat, itu senggang waktunya lumayan lama itu. Istilahnya kalau orang sudah umurnya dari dia balik sampai 50 mau ke atas, apalagi 60, itu mungkin kalau di dunia ini kayaknya sudah bosan sampai, ya kan? Sudah, kalau bahasa Palembangnya malak, sudah bosan, sudahlah pindah alam lain. Tetapi dia tidak mengingat bahwasanya alam yang setelahnya dari alam dunia itu azabnya asyad, itu lebih dahsyat daripada yang ada di dunia. Bukan kita kira dia pindah alam itu istirahat. Alam baka itu bukan dia istirahat, enggak. Maka di dalam disebutkan, maka ketika talqin mayit itu kan ada faida ja'aka malakan, ketika datang kepada engkau dua malaikat, yas'alan, dia bertanya ma huwa rabbuk wa man nabiyyuk. Ini menjelaskan bahwasanya azab kubur itu ada. Bagi siapa yang tahu, bagi seseorang yang ditampakkan, dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagi orang yang bakal masuk ke dalam liang lahat tersebut, dia bakal tahu. Begitu juga hayawanat, hewan-hewan yang ada di hadapan kita seperti kucing, kaleb, khinzir, ayam dan yang lainnya, itu tahu jeritan manusia ketika dia dibawa di kerandanya itu. Keranda keluar dari rumah. Ini kalau dia ahli maksiat, ini hewan-hewan dengar, tumbuh-tumbuhan dengar, tapi manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mata zahirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau dibuka, apa kejadiannya? Tobat ya, ya mungkin tobat. Ya, kalau dibuka bisa juga tobat. Itu adalah kuliah. Itu memang khususiat untuk daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hidup di muka bumi ini, jangan kita memperbanyak tidur. Boleh kita memperbanyak tidur, tapi niatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur baca doa dulu, baca zikir dulu, sholawat sama Nabi dulu. Nah, setelah itu mau meninggal terserah.
Ya, tidurnya dalam keadaan ibadah. Tidurnya dalam keadaan zikir, dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu poin tidurnya ibadah. Sama ketika misalnya malam, habis pengajian majelis taklim kita pulang ke rumah tidur, diniatin dalam hati, ya Allah, kita baca basmalah, kita baca ayat kursi, kita baca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Setelah itu sholawat sama Nabi, zikir. Setelah itu diniatkan dalam hati mau melakukan sholat subuh. Itu kita niat dari kita tidur menjam sampai ke subuh, itu panjang gitu waktunya. Ini dicatat oleh malaikat pahala. Jadi tidurnya kita umatnya Nabi Muhammad itu poinnya pahala semua. Tidak cuma-cuma hanya sekedar tidur, enggak. Biarpun kita mandinya kita pahala, tapi diniatkan mandinya. Makannya juga, ya, makannya diniatkan makan untuk ditaati lahu maqad nawa, supaya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja juga, kerja syughul, yang kuliah dan yang lainnya diniatkan untuk syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kehidupan kita tidak terhenti satu detik pun kecuali semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita jangan sia-siakan waktu. Karena waktu itu sesuatu yang berharga. Waktu kita sehat ini ya kita ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi mau taatnya? Ya, kapan lagi kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung lagi sehat. Jangan kayak sudah shebe misalnya, sudah sepuh, dari balik tidak pernah sholat, pas umur 60 baru mau sholat. Lutut lah mulai sakit, kuping lah mulai tidak dengar, gigi pun semuanya banyut, ya kan? Keluar dikit masuk angin, mata lah sudah rapuh tidak nampak lagi, baru mau sholat. Nah, itu alhamdulillah masih mending dikasih Allah hidayah untuk dia melakukan ibadah. Ada yang tidak, dari balik sampai dia meninggal ya tidak pernah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbail kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk daripada udzur, tidur dan nisyan. Nisyan ini lupa ini tidak bisa dibendung memang. Kalau orang memang sudah lupa itu tidak bisa dibuat-buat. Ada tak orang sholat pura-pura lupa? Ada. Sudah sholat belum? Lupa lah. Itu biasanya kenapa yang sering lupa itu karena kebiasaan melalaikan sholat. Kalau dia melalaikan sholat, akhirnya ujung-ujungnya dia sudah terbiasa. Sama kayak orang rajin sholat, ketika ada celah satu, dia ingat, oh ya, anak belum sholat nih, langsung sholat dia. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Kalau kebiasaannya memang tidak sholat, tiba-tiba mau ingat sholat, ingat tak? Tidak bakalan ingat dia. Termasuk misalnya orang sepuh yang sudah berumur itu kan biasanya pikun. Kalau pikun ini beda, ya beda babnya dan beda tingkatan makomnya beda. Kalau orang yang sudah berumur, orang berumur itu kadang-kadang memang sudah sering lupa. Jangankan sholat, makan pun kadang lupa. Ya makan sudah makan belum? Belum, padahal sudah 2 piring habis. Karena orang sudah pikun itu rasa itu tidak ada lagi. Ya rasa itu tidak ada lagi. Tapi ada yang nanya, yang sesepuh nanya misalnya, dari mana Habib tahu? Habib kan masih muda, kan belum ngalami. Itu kalau insya Allah kalau sudah sepuh itu ngalamin dewe. Malam juga jarang susah tidur, makan juga tidak ada kayak seperti dulu. Gigit kacang pun tidak bisa lagi.
keluar dikit masuk angin. Itu kalau orang sudah sudah tua kalau bahasa Jambinya. Ada kulihat. Jangan disia-siakan. Ya, jangan setiap hari hidupnya tidur terus, kaki sampai ke kuburan nyesal. Ya Allah, ngapa di dunia itu ya anak tidur terus. Sekarang lah sudah tidur di kuburan, tidak bisa lagi dia balik. Ada kulihat. Itu sudah, itu udzur di dalam sholat ada dua, nom dan nisyan. Nah, sekarang kita masuk fasal syurutus sholat thamaniyatun. Syarat sholat ada 8. Yang dimaksud di sini syarat di dalam sholat yang ada 8 ini adalah syarat sahnya sholat. Kalau 8 ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Nanti kecuali ada pengecualian. Ada pengecualian nanti bakal disebutkan. Adapun kita menjelaskan di sini syurut wujub dulu ya. Syarat wajib sholat diantaranya ada 6. Tadi syarat sahnya nanti bakal kita baca. Pertama, syarat wajib sholat adalah Islam. Jadi kalau orang kharaja anil Islam, yaitu orang misalnya keluar dari perkataan Islam adalah kafir. Orang kafir disuruh sholat, tidak sah sholatnya. Jadi orang kafir disuruh sholat, sholatnya tidak sah. Begitu juga murtad. Murtadnya kharaja anil millah, orang yang keluar dari agama Islam. Dia muslim, orang tuanya, abahnya muslim, ibunya muslim, anaknya muslim, tetapi mungkin terlalu kebanyakan ilmu mungkin. Kebanyakan ilmu. Bisa juga kekurangan ilmu, bisa juga dia murtad. Kebanyakan ilmu juga bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikuatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini aswaul hal. Keadaan yang paling jelek, yang paling buruk itu adalah orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa? Kalau orang kafir, dia memang sudah kafir. Kalau orang murtad ini dia sudah pernah mengucap 2 kalimat syahadat, keluar dari agama Islam. Ini abadan abidin, selama-lamanya. Tempatnya di mana? Di bawah kerak api neraka. Tempatnya di tempat api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang zaman sekarang kan tidak masalah lah, yang penting ekonominya sukses katanya. Ya sudah, itu gelarnya rentet, gelar mobilnya bersusun, kebunnya banyak. Itu pandangan kita kan, pandangan orang-orang biasa. Sama seperti pandangan seseorang yang memiliki pemahaman di dalam pemahaman yang umum. Misalnya contoh, kalau anak saya bisa mengibarkan bendera di depan kepresidenan dan yang lain adalah pejabat-pejabat, jadi ada apa-apa buka jilbab, itu dia bangga dengan hal yang tersebut. Sampai kemarin kan orang tuanya izin sama suaminya, izinnya dalam kubur. Itu selagi anaknya buka jilbab dan bapaknya tidak redha di dalam, ya buka aurat, seluruh dunia bisa nampak, melihat dia buka aurat, itu bapaknya kena azab di dalam kuburan. Memang kita tidak tahu kan orang diazab dalam kubur. Kalau kita dengar, mungkin setelah itu langsung balik, tidak mau makan sampai mati kita. Nah itu sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya membuka aurat. Tujuannya untuk apa? Pangkat, tahta, kedudukan, mau dipandang oleh manusia dan yang lainnya. Ini na'udzubillah min dzalik. Rahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aswaul hal, keadaan yang paling buruk, paling jelek adalah orang yang keluar dari agama Islam.
Dalam Al-Quran kan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah itu cuma agama Islam. Tapi tidak menafikan agama yang lain. Agama yang lain ada Nasrani, Yahudi, ada agama-agama kepercayaan dan yang lainnya. Itu ada agama, tetapi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Yang dibawa siapa? Yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu untuk menguatkan keimanan, ada sebagian dipelintirkan. Dipelintirkan apa contoh misalnya? Kita tidak usah ikut Arab, kata dia. Kita tidak usah ikut Arab. Kita kan Nusantara. Kebudayaan kita Nusantara Indonesia. Arabnya kita buang. Bisa. Al-Quran pakai bahasa Arab. Nabi Muhammad orang Arabi. Jadi memang faham-faham yang seperti ini itu dimasukkan di negara kita. Di media sosial kita buka semua lengkap. Sampai-sampai apa? Menghina Arab keturunan Yaman. Ya, menghina Arab keturunan Yaman. Ujung-ujungnya mereka tuh kenapa? Kemarin kan sudah disebutkan anti pakaian Arab, jubah itu pakaian Arab, imamah pakaian Arab, gamis pakaian Arab, sal pakaian orang Arab. Nggak usah pakai itu. Itu kan orang Nusantara, pakainya pakai biasa, pakai belangkon, pakai ini gitu dia. Ya enggak masalah kalau mau sholat mau pakai apapun, yang penting auratnya ketutup. Itu tujuan mereka itu sebenarnya bukan hal yang seperti itu. Mereka mau melunturkan akidah keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati, ada sebagiannya di dalam media-media ini sudah keterlaluan, sudah kelewatan. Yang menghina, jangankan menghina keturunan Nabi saja dihina sama dia. Ini bisa menyebabkan seseorang murtad, keluar dari agama Islam. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wal bulu, syarat wajib di dalam sholat adalah baligh. Kalau dia belum baligh, boleh tidak sholat? Boleh. Ya, seorang orang tua memerintahkan anaknya ketika umurnya disabah. Ketika umurnya 7 tahun, wadribuha, dan dipukul anak tersebut lil ashr ketika umurnya 10 tahun. 7 tahun disuruh sholat, enak sholat yuk. Enak besok puasa Ramadan, latihan puasa. Besok sholat, dibawa sholat. Umur 7 tahun. Ya. Kalau 7 tahun sudah sunat. Seharusnya tapi orang kita habis tamat SD. Ada yang kelas 4 SD, ada yang kelas 6 SD biasanya. Ya kan? Itu umur berapa? Kalau 6 SD? 12 tahun sudah. Kalau dia sholat, sah tak sholatnya? Tidak sah. Maka kalau dia Arab itu, ada sebagian juga lah di Indonesia, kalau anaknya umur 7 hari itu sudah disunat, dikhitan. Karena kalau dia ketika sudah dikhitan itu darahnya belum ngalir niat. Ya, ada yang bilang Beb, kalau di Arab kan agak ini dikit Beb, agak beda kan, agak besar dikit kan. Kalau di Indonesia apa nak dipotong? Iya, nengok suntian itu kecut hilang Beb. Jadi tidak disunat. Nah, nunggu agak besar. Sudah misalnya umurnya 7 tahun lah, misalnya 6 tahun, 7 tahun. Jadi 6 tahun, 7 tahun tuh memang pas lagi lasak-lasaknya memang. Boleh 3, 4, 5, 6 tuh lasak. Boleh disunat. Kenapa kadang kita bawa sholat kan nempel-nempel ya. Lagi sholat tuh kan main-main dia kan, nempel-nempel. Apa hukum sholat kita nempel ketika ada anak yang belum khitan? Sah tak sholatnya kita? Tidak. Itu namanya hamlun najasah. Seakan-akan kita membawa najis. Maka sholatnya kita tidak sah. Jadi anak-anak yang belum khitan itu sholatnya di belakang. Tidak boleh dia nyerobos
ya nerobot ke shop yang awal atau shop yang kedua, karena takutnya terputus dan takut kaget kalau nempel, ini dia belum najasah, maka sholatnya tidak sah. Terus kalau zaman sekarang enak lah, sunatnya tidak ada harus pakai dipotong, ya pakai laser itu bisa, yang lainnya lah. Setelah itu al-bulugh. Bulugh diperintahkan ketika umur 7 tahun, 10 tahun dipukul. Tapi niat mukulnya litarbiyah, untuk mendidik anak. Tetapi kita orang tua kebanyakan mukul anak itu karena emosi. Betul? Pengalaman. Ya, karena emosi. Dilarang tidak mau dia. Kalau diajak tidak mau, dilarang dia tidak mau, terus akhirnya emosi gitu. Tapi ketika kita mukul dengan niatnya tarbiyah, ngikuti perintah Nabi SAW ketika umurnya 10 tahun, insya Allah pukulan itu ampuh, ya, berbekas di dalam jiwa anak tersebut. Kecuali kalau kita mukulnya emosi, itu tidak bakal berbekas. Bekasnya dia bakal menimbulkan dendam di dalam hati anak tersebut. Tapi ada yang mukul dengan ucapan, ya, dengan didikan lemah lembut. Tapi tidak bisa. Anak zaman sekarang ini kalau kita lembutin, dia melonjak, kata dia, makin jadi. Tapi orang-orang tua dulu, kalau anaknya nakal, masya Allah, yang keluar itu rotan kayak satpam itu. Satpam itu kayu kan, tapi rotannya besar itu. Kalau dibampat berdebi, langsung tobat, ampun. Besok ngulang lagi. Ada berus kawat itu, pakai berus kawat. Mudah-mudahan tobat kayak berus kawat. Itu zaman itu. Ada barang meja, kursi dan yang lainnya. Karena mungkin ya tarbiyah zaman dulu itu ketika dia ngerotan, ini ngikuti perintahnya Nabi umur 10 tahun. 10 tahun boleh dirotan. Kalau 11, 12, 13, 14, 15 sampai dia sudah nikah masih berbuat seperti itu, wajib tidak dirotan? Wajib. Tapi masalahnya kaget HAM itu dituntut. Orang tua mukul anak ngelapor, bisa masuk penjara. Betul Pak Mansur? Iya, bisa masuk. Ini naudzubillah min dzalik ya. Ini perintah Nabi. Jadi kita mukulnya boleh, tapi niatnya untuk tarbiyah, untuk kita mendidik anak. Bukan hanya anak saja, istri juga. Istri tidak mau sholat misalnya, suci, tidak haid, tidak ada masalah sama sekali penghalang, tidak mau sholat dia. Wajib bagi suami untuk memukul. Tapi mukulnya tadi bukan pakai tangan, ya pakai rotan. Sholat. Nah, kalau orang dewasa kan diajak ngomong sama, kadang biasanya kalau perempuan itu rajin sholat, yang malas sholat itu laki-laki. Ya. Bang sholat bang, kaki lah tanggung lagi kerja buat. Ya. Baru jam berapa nih? Baru jam 5, setengah 6 lah tanggung dekat maghrib. Nah, itu biasanya laki-laki. Nah, perempuan biasa rajin sholatnya. Ya, karena kenapa? Karena madrasatul ula, madrasah yang pertama itu adalah ibu. Ibu itu bukan hanya dia mendidik anak, tapi bapaknya juga dididik. Suaminya juga dididik. Seorang istri yang mendidiknya. Jadi kalau suaminya misalnya dulunya laab, nakal, naudzubillah min dzalik, misalnya main judi, minum minuman keras dan yang lainnya. Kalau si istrinya tadi tegas, ya. Kalau masalah masih main judi, datang si bini tadi tarik jewer kupingnya, balik bang. Masih mabuk juga, tarik kupingnya di depan kawan itu udah ditarik. Itu insya Allah taubat dia, karena dia malu. Tapi sama Allah dia tidak malu. Kenapa? Karena suami itu biasa kalau dijewer depan kawannya misalnya, dia merasakan
kepala keluarga kan? Iya. Kepala keluarga. Akhirnya dijewer, suruh balik, dibentak lagi, balik nak kau. Bentak. Nah, itu obatnya, obat untuk laki-laki itu. Nah, maka di kalangan kita banyak kan suami-suami takut sama istri. Itu alhamdulillah harus seperti itu. Ya, suami-suami harus takut sama istri. Ya. Tapi kalau dalam hal yang seperti itu, ya dalam hal-hal kebaikan. Ya, kalau dalam maksiat dan yang lainnya, wajib istri juga bertanggung jawab untuk menyadarkan suaminya. Nah, kalau biasanya yang sanggup itu istri, yang jarang yang sanggup itu suami. Ala kuliah. Insyaallah mudah-mudahan anak kita, istri kita, keluarga kita mudah-mudahan orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ajak dia ibadah, mudah-mudahan enteng kakinya untuk berjalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu al-aqlu, berakal. Syarat wajib sholat adalah orang yang berakal. Tapi ada yang bilang, Beb, kemarin ada orang yang stres masuk masjid sholat dia. Nang tasbih, zikir, sudah itu dia wudu, sholat. Sah tak sholatnya? Sholatnya tidak sah. Karena kenapa? Syarat di dalam sholat, syarat wajibnya adalah berakal. Kalau yang tidak berakal tidak wajib sholat. Kita yang hadir berakal semua kan? Berakal. Wajib kita sholat. Setelah itu wan naqa anil haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Nah, ketika dia suci dari haid dan nifas, mandi, mengangkat hadas besar, setelah mandi baru dia sholat. Wal bulughud dakwah, termasuk syarat wajib sampainya dakwah di suatu tempat atau di tempat di daerah tersebut. Di Jambi sampai dakwah sampai. Di mana lagi yang belum sampai? Zaman sekarang lah. Pegunungan Papua mungkin. Pegunungan Papua. Tapi orang Papua sudah pakai HP semua. Ya, pakai HP semua. Sudah sampai dakwahnya ke sana. Bukan yang dimaksud bulughud dakwah ini ada satu kiai atau guru yang masuk ke kampung itu ngajarin, enggak. Yang penting dakwah melalui radio, melalui media sosial, atau melalui ceramah dan yang lainnya, atau majelis taklim pengajian, itu bulughud dakwah. Sampai dakwah di situ, maka wajib dia melakukan sholat. Ada kemarin kejadian, kebetulan guru ini masuk ke wilayah dusun ini, pedalaman ini dusun. Kebetulan guru ini dia masih sholatnya jamak takdim, jamak takhir, qashar. Kan musafir kan? Si guru tadi musafir. Akhir berapa hari, kelang berapa hari itu, 3 hari dia ngajarkan ilmu fikih tentang sholat. Kebetulan buta huruf sama sekali, tidak tahu baca tulis, diajaklah sama guru tadi sholat. Guru tadi kan jamak takdim qashar kan, kadang takhir qashar. Akhirnya ketika ngajari fikih, bacaan-bacaannya si guru tadi meninggal, wafat. Dikuburlah di dusun itu. Sampai sekarang lah dusun itu, ya, daerah desa itu sholatnya kayak gitu. Jadi zuhur 2 rakaat, asarnya kayak maghrib sama isya, maghrib 3, isyanya 2. Subuhnya tetap 2 rakaat. Sampai terus gitu. Karena kenapa? Belum dakwah belum sampai ke situ. Sudah sampai tapi belum sempurna ngajarinnya. Apa hukum sholat orang kampung tersebut? Dosa tak? Tidak. Yang lebih dahsyat itu ada sebagian orang dia tak mau menanggung beban ibadah sholat. Ditanya, ikut pengajian ya? Tidaklah, malas. Kenapa tidak pengajian? Bukan jawabannya belum dapat hidayah, bukan. Jawabannya apa? Berat nian katanya.
beban yang lain ini belum selesai katanya. Sudah termasuk pengajian, kaget disebutkan amalan-amalan wajib anak ngerti. Anak belum sanggup katanya. Padahal yang diajarkan ya syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, tentang hadas dan yang lainnya. Ada beban tak kira-kira? Tidak kan? Nah, itu sebagian orang awam yang pemahamannya seperti itu. Dia memahami seperti itu. Kalau ikut pengajian agak tinggi nih kata dia. Apalagi ada tasawufnya, mudah stres kata dia. Takut pintar. Iya, takut Pintar. Jadi mintarin. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi bagaimana kalau orang yang awam seperti itu, dia tidak mau hadir ke pengajian atau majelis taklim, tidak mau menyempurnakan ibadahnya gara-gara apa? Takut beban. Dosa tak? Dia berdosa. Ya, jangan dianggap tidak dosa. Anak kan tidak dengar, anak kan tidak hadir pengajian katanya. Ya amalan seperti biasa. Nah, itu salah. Nah, itu takut dia sesat ya. Dia takut sesat dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti wudu. Yang lihat orang wudu siram wajah, siram kedua tangan, usap kepala, kuping, basuh kaki. Sahih tak? Betul, dia basuhannya wudunya seperti itu. Tetapi niatnya di mana? Ketika dia basuh itu niatnya di mana? Apakah pakai niat atau tidak? Apakah yang membatalkan wudu itu apa? Ya, yang membatalkan wudu makruh di dalam wudu. Nah, ini yang harus dipelajari. Nah, jadi supaya ibadahnya sempurna. Ya, masalah setelah kita syarat rukunnya sudah terpenuhi, mau diterima atau tidak itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita cuman menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Di antaranya bulughud dakwah, sudah sampainya dakwah. Kalau misalnya cuman dakwahnya contoh, kalau kita lihat pakaian orang-orang Hindu yang bukan Hindu yang ini apa namanya? Yang ada titik itu? India. Biksu. Ya, biksu itu pakaian kuning kan? Ya, separuh ini kebuka. Seperti pakaian ihram. Itu mungkin ada di zaman sahabat dulu. Masuk ke sana ketika dakwah menyampaikan kebetulan mau jalan umroh. Ya, belum sampai menjelaskan tentang sholat. Tapi tasawufnya mungkin sudah diajarkan lebih dulu. Kalau zaman itu kan yang diajarkan ketuhanan, ya, diajarkan ketauhidan, ya, mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian ihram itu ya sama seperti pakaian yang dipakai orang Hindu. Mungkin pelajaran zaman sahabat atau tabi'in ketika masuk, mereka dapat pelajaran itu saja. Nah, tapi ala kulli hal. Jadi itu sudah bulughud dakwah. Dia dapat sholat misalnya, tapi belum sampai dakwah di daerah tersebut, maka orang itu tidak berdosa. Kalau di Indonesia daerah mana yang belum sampai? Kayaknya sudah semua ya. Ya sudah semua. Ya, Indonesia sudah semua sampai dakwahnya. Hatta ke daerah daerah Kalimantan atau daerah hutan, ya, pedalaman Kalimantan itu sudah sampai dakwah di sana. Insyaallah. Kalau zaman sekarang enak dakwah, datang kita diundang ceramah, sebelum ceramah makan dulu. Ya, makan. Dijemput pakai mobil mewah. Sudah ceramah duduk, habis selesai ceramah makan, dapat amplop. Itu zaman sekarang. Dakwah zaman dulu itu masya Allah ada kulihat. Itu ada bagian-bagian ya tertentu, bagian-bagian yang khusus di dalam bidang dakwah. Tetapi semua tidak menurut kemungkinan kita semua ini hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, kita tetap masuk di dalam bidang
dakwah sesuai dengan fun masing-masing. Misalnya dia kerja seperti biasa, ada istri, ada anak, berarti bidang dakwahnya dia di dalam keluarganya. Misalnya di perkuliahan dia mahasiswa, ya dia bisa dakwah di situ. Dosen bisa dakwah di situ. Begitu juga misalnya orang yang buat peti mati, ya bahkan orang buat peti mati itu bisa dakwahnya di situ. Karena kenapa? Mengingatkan orang kepada kematian. Kita bakal masuk kota itu. Atau misalnya dia dagang di pasar. Bisa juga dia sambil menyampaikan dakwah. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang dia. Sambil menyampaikan dakwah. Yang kerja juga, kerja tukang dan yang lain. Nah, itu sampai kita menyampaikan dakwah di situ. Nah, ini yang disenangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dakwah itu ustadz, syekh, guru, habib yang bisa ceramah atau bisa ngajar. Tidak. Semua antum itu wajib dakwah semua. Ya, menyampaikan, tapi caranya berbeda. Jangan kaget misalnya dia tidak pernah baca kitab, tidak pernah masuk pondok pesantren, tidak pernah duduk pengajian, tiba-tiba pakai jubah ceramah misalnya. Nah, itu jangan, kaget, sesat manusia. Ya, ada funnya masing-masing. Kalau dia misalnya di bidangnya pernah duduk pengajian, lumayan lama memahami kitab, tahu Al-Quran, tahu hadis, tidak masalah. Kalau ini tidak pernah mondok, tidak pernah pengajian, tidak pernah, sudah itu apa lagi? Bahasa Arab tidak bisa, baca Al-Qurannya ancur-ancuran misalnya. Tiba-tiba pakai jubah, pakai imamah, pakai sal, ceramah dia tausiah. Nah, maka Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau menekankan ketika menyampaikan dakwah kepada siapapun, dia harus minimal memiliki ilmu di dalamnya. Terutama ilmu bahasa Arab, Al-Quran, hadis ataupun fikih di dalamnya. Begitu juga beliau mengatakan kalau mau ceramah itu mudah. 3 hari inti dengar ceramah. Misal contohlah ceramah Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ. Inti dengar ceramah 3 hari inti catat. Jangankan isi ceramahnya inti hafal, ngomong tata cara ngomongnya pun inti bisa. 3 hari kata Habib Salim Syati. Itu bisa. Iya. Ceramah kayak gitu. Nah, banyak di zaman sekarang ya, kathratul khutbah. Banyak orang yang pandai ceramah. Masya Allah. Ya, bolehlah, itu bidang dakwah, tidak masalah, sama-sama dakwah. Tetapi harus ngepuni di dalam, dia harus memiliki ilmu di dalam bidang tersebut. Ada yang ceramah, pintar ceramah, tapi fikihnya tidak tahu. Ketika ditanya tentang hukum, yang hadir ini lumayan banyak. Ketika ada yang bertanya tentang hukum, misalnya pembahasan tentang haid, pertanyaan ini yang nanya si guru tadi, si ustadz tadi, kalau tidak jawab malu tak dia? Malu kan? Pasti dijawab semua dia. Kadang-kadang sembarangan jawabnya, tidak sesuai dengan kitab, ya, tidak sesuai dengan referensi di dalam ucapan daripada makal, ucapan daripada ulama atau dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, ini bisa sesat dan menyesatkan. Nah, tergantung kita lah, bisa menyaring apa yang disampaikan tersebut. Nah, jadi kalau tidak tahu misalnya wallahu alam, ana tidak tahu. Ya, ada. Nah, kecuali misalnya kalau ada pertanyaan yang sangat rumit, wallahu alam, minggu depan insyaallah bakal dijawab. Kalau tidak agak lewat SMS atau lewat WA. Kalau tidak tahu sudah bilang wallahu alam, ana tidak tahu, tanya yang lain deh. Nah, itu ala kulihat. Nah, ini kenapa? Karena kali kita bakal dituntut di hari kiamat nanti. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, salamatul khawas. Selamat daripada
panca indera. Misal dia dilahirkan cacat, misalnya apa, prematur, diajak ngobrol tidak nyambung, diajak ngobrol tidak nyambung, sudah tuh dikasih pelajaran juga, disekolahin, kan ada sekolah yang apa namanya itu, SLB ya, atau autis itu, tidak bisa juga. Akhirnya disuruh baca doa juga, kupingnya tidak dengar misalnya, atau cacat mental dari lahir. Itu salamatul khawas, dia harus selamat daripada hal-hal tersebut. Nah, jadi kalau dia punya kecacatan seperti itu, ya sudah, dia tidak ada mukhatab, dituntut, diperintah untuk melakukan apa yang diajarkan oleh syariat. Tapi ada sebagian orang dia tuli, bisu, tapi anggota tubuhnya masih bisa bergerak, tangan, kakinya dan yang lainnya. Tapi ketika melihat orang sholat, dia bisa isyarat ruku, i'tidal, sujud. Ada juga sebagian yang bisu tuli bisa nulis malahan. Ada yang bisa nulis dan yang lainnya. Nah, itu tetap wajib dia belajar sholat dengan cara tertentu. Ada kuliah. Nah, ini syarat wajibnya. Nah, sekarang kita masuk syarat sah di dalam sholat. Ada 8. Di antaranya taharatu hadatsin, suci daripada dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Misal contoh, malam kita tidur, ketika tidur bangun subuh, tidak mandi misalnya, langsung wudhu, sholat. Ketika sholat ngelihat sarung, apa ini kok ada petanya, berbentuk misalnya, dicium, wah, baru ingat, oh berarti tadi malam mimpi atau tidak mimpi, keluar spermanya. Apa hukumnya setelah sholat? Kalau dia sholat dalam keadaan tidak tahu, itu tidak masalah. Kalau dia tahu, sholat hukumnya haram. Maka syarat sah di dalam sholat, dia taharatul hadatsin, suci daripada dua hadas, hadas asghar dan hadas akbar. Setelah itu misalnya contoh, ketika dia berhadas, mimpi misalnya malam, atau mimpi ya, kebetulan ketika mau mandi airnya dati, musim kemarau, dati air dicari, atau dia nyasar di hutan malam-malam misalnya, jalan safar, akhirnya mobil itu mogok di hutan, tidak ada air sama sekali. Kayak mana hukumnya? Kebetulan dia hadasnya hadas besar ataupun hadas kecil, tidak ada air. Boleh tidak dia sholat dalam keadaan tidak bersuci? Nah, di sini kita baca dulu. Fala tasihu sholatu man shalla bi ghairi taharati ma'a wujudi ahadihima. Tidak sah sholat barang siapa yang sholat bi ghairi taharah, tanpa bersuci, ma'a wujudi ahadihima, dan sedangkan air ataupun debu ada. Thumma in kana 'amidan aliman athima. Kalau dia sengaja dalam keadaan berhadas dia sholat, maka athima, berdosa. Au nasiyan, atau dia lupa, uthiba ala ghusdihi. Kalau dia misalnya lupa belum wudu, lupa belum mandi junub, tiba-tiba sholat, setelah sholat baru ingat, ya Allah. Apa hukumnya? Tidak berdosa, tetapi di sini uthiba, dia diberikan pahala atas tujuannya dia tadi mau sholat. Ya, tujuannya tadi, pahalanya nih, niatnya tadi. Kalau masalah ngulangnya tetap wajib. Tetap wajib kita. Wa amma faqiduhuma. Adapun ketika dia tidak ada faqid, fa yusalla wujuban li hurmatil waqt. Nah, maka wajib misalnya contoh air tidak ada, setelah itu dia mau wudu juga tidak ada air, tidak ada. Mau mandi junub juga air tidak ada. Apa hukumnya? Fa yusalla wujuban. Maka hukumnya wajib dia sholat li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Wa yu'idu, maka wajib mengulangi sholatnya. Tapi kalau gambaran
bersuci itu kalau air misalnya, air tidak ada mungkin ya, debu tidak ada, tidak mungkin kan. Ketika kita tinggal di dunia ini pasti debu itu ada, di mana-mana pun pasti ada debu. Di mana daerah mana yang tidak ada debu? Di salju, di kutub. Air malah bisa dicairin. Sebelum ente mau masuk waktu, ente cairin dulu air saljunya itu, ada air. Di angkasa ada tidak debu? Siapa pernah ke angkasa? Hah? Belum ada. Nah, intinya kalau tidak ada sama sekali lah, ayo, debu tidak ada, sudah itu apa? Air juga tidak ada. Contohnya di mana? Ketika inti nyasar di hutan, kebetulan di hutan tadi banyak harimau. Takut inti manjat di atas pohon. Ketika manjat di atas pohon kan air tidak ada kan? Ya airnya tidak ada. Debu apalagi? Debu di bawah misalnya. Kayak mana nih lah? Bentar lagi mau keluar waktu sholat ini. Nah, sudahlah inti di atas pohon tadi sambil duduk, kalau tegak jatuh kan? Sambil duduk inti sholat. Nah itu lihormatul waqt, untuk menghormatin waktu. Atau bisa juga di kapal. Di kapal inti nengok airnya banyak memang, tapi makhluk yang di bawah itu lebih banyak. Buaya, ya, harimau berenang di situ misalnya. Tapi pakai timbangan bisa kan? Kalau ada bisa, tidak masalah, diambil air. Nah, kalau tidak bisa takut misalnya bakal mati dan yang lainnya, ya sudah. Ya, di kapal itulah cari debu. Kalau tidak ada debu juga, banyak oli tidak ada debu di situ. Berantakan oli semua misalnya, minyak misalnya. Ya sudah, ente sholat ya hormatul waqt. Sudah sampai di tujuan, baru ente qodok sholat tadi. Jadi syariat tidak ada menyulitkan, tapi jangan ente buat mudah. Ente buat mudah supaya kena mudah ninggalin sholat. Ya, mudah ninggalin sholat. Sama kadang kita ajak misalnya dia pakai lepis, pakai celana, kayak sholatnya kotor katanya, baju kotor. Besok lagi ketemu sholatnya kotor terus ya. Tadi anak kencing tegak katanya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kencing tegak. Kebanyakan di masjid, ya di hotel-hotel, di pasar misalnya. Nah itu kan kencing tegak. Kita kadang kencing duduk iya, bercabang-cabang dia. Apalagi kencing tegak, pasti kena itu, tidak mungkin tidak kena. Ya pasti kena najis. Nah sudah itu dia wudu sholat, sah ada sholatnya. Sholatnya tidak sah. Nah, jadi ketika Nabi SAW itu disebutkan di dalam hadis, ya Nabi lewat di kuburan. Ya, Nabi SAW lewat di kuburan. Lalu Nabi memandang dua kuburan ini, huma yu'adzibani. Mereka dua-duanya diazab. Jadi mereka disiksa, diadab di dalam kuburan mereka. Apakah melakukan dosa besar? Tidak, kata Nabi SAW. Mereka bukan melakukan dosa yang besar. Tetapi apa? Yang pertama kata Nabi SAW, la yastabri an baulihi. Mereka la yastatiru, tidak menutup ketika mereka kencing. Ada juga yang mengatakan yastabri itu tidak menuntaskan ketika dia kencing. Tapi kalau dalam hadis ini yang kencing yang tegak itu, stop mobil pinggir jalan kencing, tidak ada ditutup lagi. Ada juga ada pohon, ketemu pohon dikencingnya. Kalau pohon tuh ngomong ini semaput ini, kencing semua, masya Allah. Nah itu hati-hati, lebih khusus nih yang majelis taklim, yang sudah pengajian, duduk di pengajian, yang rutin di pengajian, yang tahu hukumnya, janganlah kencing tegak lagi. Ya ada Habib pernah juga ingat khotib. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotib ini
khutbahnya Masya Allah bagus ini imam, dia bacanya juga bagus, tapi penyakitnya dekat sering kencing dia punina di tiang listrik ini. Kan sedang itu pinggir situ kan kencing. Nah imamnya kencing. Khotib gitu. Sepuh lah orangnya. Gak usah diomongin. Mungkin kebiasaan ketika dia dari mudanya kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau sudah terbiasa itu kadang-kadang kebawa dia. Kalau dia sudah pikun dan sudah mulai ini, ya dia bakal terbawa. Hati-hati. Nah, jangan dibiasakan kencing berdiri, kencingnya duduk. Kalau bisa ketutup, jangan terbuka. Nah, ini termasuk daripada adab kubur. Tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa yang besar, enggak. Hanya kencing tegak orang ngelihat. Nah, ini yang menyebabkan dia bakal diadab di dalam kuburan. Atsani yang kedua, kata Nabi SAW, yang kedua ini, yang satunya ini diadab apa? Karena namshi bin namimah, dia jalan tujuannya tukang ngadu domba. Nah, ini dua orang inilah yang diadab di dalam kuburannya. Akhirnya Nabi SAW ngambil pelpa korma, dibelah Nabi dua belahan. Nah, sikoknya ditaruh di atas kuburan yang kencing tadi. Yang satunya yang biasa namimah, ngomongnya orang, ngadu domba. Nah, ini kenapa kok Nabi belah korma? Apa tujuannya? Apa untuk nutupi kuburan supaya sahabat tidak nampak misalnya diadab? Tidak. Karena daun ataupun pelepah korma yang diletakkan oleh Nabi SAW itu untuk yukhaffif, meringankan adab orang yang kena adab di dalam kuburan. Nah, jadi maka biasa kita kalau ziarah itu kan kadang bawa kembang kan? Bawa kembang, kita taruh tabur. Itu sunnah Nabi. Nah, itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah fi'alinya Nabi meletakkan pelepah korma di atas kuburan tersebut. Jadi boleh kita bawa kembang, tapi jangan kembangnya Kalau misal kembang sama batang sama daunnya kita petil. Karena kenapa? Kalau daun sama batang itu kita petil, dia tahan lama. Nah, ketika dia tahan lama itulah dia berzikir istighfar untuk orang yang ada di dalam kuburan. Percaya dah? Percaya, buktikanlah pas meninggal. Ya, kaki Habib bawa satu kontainer misalnya daun nangko bisa juga taruh di atas itu. Nah, yang penting dia belum kering, dia masih basah, ya, masih segar. Jangan daun yang kering yang ditaruh di situ. Jadi ujung-ujungnya di atas nisan itu sampah semua jadinya. Jangan. Nah, ini yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya suci daripada dua hadas. Kalau seandainya dia tidak sholatnya dalam keadaan berhadas sengaja dan dia mengetahui hukumnya berdosa. Misal dia sholat, ente sholat tadi kan belum wudu dah. Oh iya, sengaja anak ada wudu. Sengaja tidak wudu. Itu biasanya kadang santri kadang. Jadi kalau ustadznya sudah masuk masjid, dia telat, bingung langsung masuk ke dalam. Ikut sholat dia. Belum wudu. Nah, ini hukumnya haram. Sama seperti Jumat ya. Ketika kita Jumat, kebetulan dia sopnya di sop awal atau sop tsani, sop yang kedua. Imam takbir, dia takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir sakit perut kentut. Ente keluar atau tidak? Wajib keluar. Wajib keluar. Kalau sholat 5 waktu, kebetulan rame makmumnya. Pintu masjid itu tidak atik lagi kiri kanan, cuma pintu utama. Terpaksa ente di depan, tekantut, keluar atau tidak? Keluar.
Hah? Keluar. Ya tetap ke. Keluar. Tapi ketika sholat Jumat itu lebih ditekankan untuk keluar. Kenapa? Karena dia sholatnya cuma 2 rakaat dan dia tidak bisa diqadha. Ada Jumat qadha. Dia qadhanya tuh zuhur, bukan Jumat. Maka dia langsung keluar. Maka masjid itu dia harus ada pintu. Di mihrabnya ada 2 pintu, kiri kanan. Setelah itu di badan masjid itu juga ada kiri kanan. Sudah itu pintu utamanya. Jadi pintunya 1, 2, 3, 4, 5 pintu. Itu supaya kenapa? Imamnya batal bisa keluar. Lagi khutib misalnya terkentut misalnya, atau khutibnya pingsan. Pernah ketemu khutib pingsan belum? Pernah? Belum? Ya, pingsan khutibnya. Di mana mau dibawa? Tidak mungkin lah ganggu jamaah. Minggir. Baru keluar. Dia lewat pintu mihrab itu. Setelah itu aunasian utiba alaihi qasdihi. Setelah itu syarat di dalam salat taharatu anin najasah fit thawb wal badan wal makan. Suci daripada najis di mana fit thawb, di pakaiannya. Ini pakaian kita yang pakai ini dia harus suci. Tidak boleh terkena najis. Atau contoh misalnya ada di masjid ini nih, ketika kami sholat itu burungnya banyaknya burung gerejanya, dari ujung ke ujung itu burung gereja. Jadi kotorannya tadi dari ujung sampai ke sini itu kotorannya semua. Kayak mana boleh tidak kita sholat di situ? Boleh. Ketika ammatul balwa, ketika sudah mencakup di dalamnya tidak bisa dihindarin lagi. Tidak bisa dihindari lagi kecuali kita sholatnya di situ sudah dimaafkan. Kecuali kalau ada tempat yang lain sekiranya tidak ada najis di dalamnya, maka kita cari tempat lain. Kalau tidak dimungkinkan kecuali di situ, sudah kita sholat di situ. Sama kayak di Mekah, ya, banyak burung merpati. Tapi masya Allah burung merpati itu tidak nampak kayak kotorannya jatuh. Kotorannya itu jatuh tidak nampak. Wallahu a'lam. Apa memang ada lah yang jatuh tapi di bawah angin, atau di daerah sana itu kan panas, jadi kotorannya tidak ada ini bertaburan, jadi dia kering langsung. Fi thawb, di pakaian. Ya, jadi baju, sarung, celana, baju, kopiah, sal, sajadah, ya, sal yang kita pakai ini yang mulasik, ya, yang menempel di badan. Ini harus suci. Atau misalnya kita bawa tisu atau bawa lap tangan misalnya di dalam kantong baju kita. Itu juga harus suci. Tidak boleh bekas daripada najis. Setelah itu wal badan. Badan ini anggota tubuhnya kita. Seperti apa? Seperti di dalam hidung. Ini lubang hidung kita ini misalnya kebetulan habis mimisan, masih ada darahnya lengket di sini. Apa hukumnya? Najis. Atau di dalam mulutnya. Mulutnya tadi gigi, gusinya tadi berdarah. Ketika dalam sholat masih terasa asin, berarti ada darahnya. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Atau kupingnya misalnya, kalau kuping jarang lah berdarah, ya, biasanya hidung ataupun giginya dia. Jadi intinya dalam keadaan badannya harus suci daripada najis. Dan begitu juga batnul ain. Ini di pinggir mata ini. Taib mata najis tidak. Kecuali kalau dia nangisin darah, ya, darah atau misalnya nanah dan yang lain. Tapi kalau dia sedikit, darah itu sedikit, dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan di dalam sholat. Lagi bingung, Beb, Suhaib ana itu mukanya jerawatan semua, Beb. Tapi ketika jerawatnya masak,
itu keluar nanah sama darah. darah. Dimaafin enggak? Dimaafkan di dalam sholat. Atau misalnya di badannya tadi di belakangnya ada bisul misalnya. Wah, ditengok bisulnya tadi keluar darah dan nanah. Lagi sholat pecahnya. Tahu dia ini pecah. Wah, ini nampaknya ngalir nih. Laharnya ngalir. Apa hukumnya? Kalau dia sedikit itu dimaafkan. Ya, ketika dia sedikit najis memang, tapi dimaafkan di dalam sholat. Mau kayak jerawat dan yang lainnya lah. Kalau keluar darah biasanya itu kan. Yang hobi kalau jerawatan itu kalau dipencet-pencet itu keluar dia darah. Nah, ketika keluar pas waktu sholat keluar lagi dia. Nah, itu dimaafkan di dalam sholat. Nah, tapi harus dijaga. Kalau bisa jangan sampai ada darah ataupun nanah dan yang lainnya yang menempel di dalam tubuh kita ketika dalam keadaan sholat. Setelah itu wal makan. Makan itu tempat. Tempat kita sholat ini harus suci. Tidak boleh bekas najis. Biarpun najisnya sudah kering. Ya, kemarin anak saya kencing di situ kering. Atau misalnya dilap-lapnya pakai tisu, tidak disiram pakai air lagi, ya sudah kering, dicium tidak bau lagi. Apa hukum sholat di situ? Tetap najis. Kecuali kalau sudah disiram, dialirkan airnya, itu sudah cukup, boleh dia sholat. Setelah itu syarat di dalam syarat sholat adalah satrul aurah, menutup aurat. Ini auratnya harus ketutup. Tidak boleh dia sholat telanjang. Tapi ada yang bilang, Beb, anak kemarin dengar pengajian, boleh kita sholat telanjang. Tapi pakaiannya banyak tidak di rumah, Pak. Tidak ada, dia ini pakaiannya cuma sikok itulah kebetulan. Yang sikoknya tadi kena najis, basah pula, baru dijemur. Boleh tidak dia sholat? Fa'in lam yajid ma yastataru jami'aha bihi qaddama saw'ati. Seandainya kalau dia tidak punya pakaian, satu basah tidak bisa dipakai misalnya, atau terkena najis, apa yang didahulukan? Qaddama saw'ati. Maka jalur belakang sama depan, kemaluan depan sama anusnya harus ditutup ketika dia mau sholat. Thumma kubulahu, atau kubulnya yang ditutup. Fa'in lam yajid syai'an shalla 'ariyan. Nah, kalau tidak dijumpai juga untuk penutup depan dan belakangnya, maka dia sholat telanjang. Ini darurat dia. Kalau memang tidak ada baju sama sekali, baju tidak ada, untuk menutupnya tidak ada. Nah, tapi pakai ilmu Tarzan bila. Ya, beli daun, dijalin, sudah terpakai. Ya sudah sah sholatnya. Nah, jangan sampai kita sholat telanjang. Ya, yang telanjang itu sholat biasa orang kubu sholat. Sembahyang. Ya. Kalau sembahyang mungkin. Kalau sholat tidak ada, karena dia harus syarat sahnya harus satrul aurat, menutup aurat. Jadi kalau dia tidak ada pakaian sama sekali di rumahnya ataupun di hutan tidak punya pakaian, pakaiannya najis, nah, sudah dia boleh sholat harian, wala i'adata alaih, dan dia tidak wajib mengulangi sholat. Pakaian tidak ada najis misalnya, atau misalnya naudzubillah min dzalik kebakaran rumahnya. Kalau tidak masuk akal kan, tidak ada pakaian, ini rumahnya kebakar, habis semua pakaiannya, tidak ada lagi, kecuali celana pendek yang dipakainya itulah. Mau minjam sama tetangga, boleh kita minjam. Kemarin tetangga itu pelitnya minjamnya, dari pinjam. Padahal orang mau sholat. Ya, karena kenapa? Kadang ada sebagian orang yang hasut, yang dengki itu. Biarpun kita minjam untuk sholat, apalah kata dia? Sudahlah, usahlah kau sholat katanya. Ya, nah itu kalau orang dengki. Kalau orang dengki itu susah, repot. Biarpun kebaikan yang kita lakukan pasti salah itulah. Ya, kalau orang iri dan dengki. Nah, jadi syariat memperbolehkan, boleh. Kalau tidak ada pakaian, tidak ada sama sekali, boleh ente sholat. Ya, harian.
telanjang. Ya, maka alhamdulillah lah Ari namanya diganti Arif ya. Ya, ini Aryan. Aryan tuh maknanya telanjang. Yang punya nama Ari dirubah. Ya, pakai nama Ari. Ya, Aryan telanjang. Wala i'adata alaih, maka di dalam syariat hukum fikih di sini disebutkan tidak wajib ngulangin. Ya, tidak wajib ngulang. Kayak mana misalnya kalau terang kan malu, dikelapin beda nampak jadinya. Ya sudah, kalau tidak ada pakaian, tidak ada yang untuk nutupin. Misalnya ada pakaian tapi sajadah ada misalnya, ya sudah tutup pakai sajadah. Baju tidak ada atau sarung tidak ada, sal ada, ya tutup pakai sal. Kan karung-karung kan masih banyak, karung, biso dan yang lainnya. Nah, kalau darurat, kalau tidak punya pakaian sama sekali, kalau di hutan juga masih bisa lah pakai daun dan yang lainnya ditutup. Nah, itu perintah ya, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wal istiqbalul qiblah. Syarat sah salat itu menghadap ke arah kiblat. Kalau orang salat tidak arahnya ke arah kiblat, maka salatnya tidak sah. Nah, ini pembahasan insyaallah minggu depan. Kita bakal membahas tentang apakah arah kiblat itu kiblat atau jihad saja atau masjid saja. Ya, ada kan sebagian harus kiblat, harus pasnya. Kalau tidak pas ke arah kiblat itu sholatnya tidak sah. Ada juga sebagian ulama mengatakan tidak cukup jihadnya. Ini kan Ka'bah misalnya contoh. Nah, jihadnya di sini karena sini sudah cukup. Tapi kalau Imam Syafi'i dia harus lurus di sini. Mencong dikit, jihad arahnya tidak sah dia. Ya, tidak sah. Nah, begitu juga kalau madhab yang lain mengatakan boleh jihad. Ada juga yang mengatakan kalau sudah ngarah ke masjid sudah cukup. Nah, itu kalau ada khilaf nanti bakal kita jelaskan. Dan begitu juga bagaimana sholat di dalam Ka'bah. Misalnya antum ditakdirkan Allah jadi presiden misalnya. Kan biasanya bisa masuk dalam itu kan presiden ya. Ya, presiden atau wakil bisa masuk ke dalam sholat dalam Ka'bah. Kayak mana cara sholatnya? Apakah di Ka'bah itu ada tiangnya atau kayak mana? Nah, itu tata caranya. Ngarahnya ke mana? Timur, barat, selatan, utara, apa ke atas? Nah, itu nanti insyaallah. Dan begitu juga kebetulan itu jadi pembersih Ka'bah. Ya, marbot Ka'bah misalnya. Kebetulan dapat jatah membersihkan di atas Ka'bah. Kayak mana cara sholatnya? Ngadap kemana nih? Ke bawah atau ke atas? Nah, itu ada caranya. Nanti bakal kita jelaskan. Nah, mana tahu? Ya, mana tahu inti datang ke umroh, pergi berangkat, tiba-tiba inti nyasarnya ke dalam Ka'bah atau nyasar ke atas. Ya, naik ke atas disuruh, itulah katanya. Apa itulah atau mana? Naik, akhirnya naik ke atas. Nah, bisa jadi. Nah, kenapa? Karena hal sesuatu itu tidak pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua yang kita punya hajat. Cuma kayak Habib waktu umroh habis Covid itu. Habis Covid kan 3 tahun menunggu. Alhamdulillah niat, kenapa? Karena Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'atiri beliau mengajarkan ketika ente pergi haji ataupun umroh diniatkan ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa niatnya ziarah ke makamnya Rasulullah? Karena kita tidak bakal tahu manasik haji, kewajiban haji, syarat haji, rukun haji, ya kecuali perantaranya dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka diniatkan ziarah ke makamnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah pas Covid itu dibuka sama pemerintah Indonesia ataupun di Saudi itu dibuka sampai kayak orang pergi haji. Jalan dari hotel itu kurang lebih 200-300 meter dari hotel keluar. Itu keluar dari hotel jalannya kayak gini rapat manusia sampai ke Ka'bah. Lantai 2, lantai 3 penuh.
Bapak. Alhamdulillah sudah selesai di Mekah ke Madinah. Sudah diniatkan dari awal, dari dulu lah, sudah lama. Subuh jam 3 subuh sudah bangun. Bangun jam 3 subuh, nunggu sholat subuh, sholat baca Quran di dalamnya. Setelah sholat subuh, zikir, baca doa, keluar ke makam Nabi. Itu kita bisa masuk pakai barcode. Ada barcode khususnya dikasih, baru dikasih situ baru bisa masuk. Alhamdulillah tidak pakai barcode lagi, tapi bawa HP masuk ke dalam, ke Raudhah, sholat di situ, doa sama Nabi. Dibuka pagar itu, dibuka. Ini orang rame nih. Pagar itu dibuka, nengok, Habib masuk ke dalam. Sudah itu ditutup pagar sama surto itu, sama polisinya ditutup. Ziarahnya dewean. Ziarahnya dewean, kebetulan di situ ada yang jago si ke orang. Surto polisinya yang jago si ke orang. Tawasul, ini doa semuanya sudah selesai. Habib minta tolong, ya Thayyib, min fadlik khud surah, minta tolong bikin gambar, fotoin. Di fotoin mau pula dia. Biasa kalau ini kan, kalau di sana ada haram bid'ah. Ini tidak, malahan dia mau mutuin di fotonya. Sudah selesai, jazakallah khair, syukran. Keluar dari makam Nabi itu, baru gerbangnya dibuka, penuh manusia masuk. Kenapa? Karena kita sudah ta'alluq, ya. Ada ta'alluq hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak nyium Hajar Aswad. Tapi waktu Covid itu tidak boleh nyium. Ya, nyium Hajar Aswad itu berapa meter di pagar, tidak boleh masuk di situ. Ya sudah, tidak masalah. Yang penting ke makam Nabi dah dapat. Karena ta'aluknya kuatnya ke situ, bukan ke nyium Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu kan kadang ramai kan, perempuan laki-laki, ya berdesak-desaan, sian lihat orang. Ya, dari jauh taslimnya sudah cukup. Nah, jadi ketika antum niat haji ataupun umrah, diniatkan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan bakal kita bahas pembahasan tentang istiqbalul kiblah dan syarat sah yang lain di dalam salat. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah wa tarqabul wa iqbal salih kulli. Allah yaghfiru dzunub wa yusrihul qulub wa yasturul uyub, yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal, wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, anna Allah yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi wa yahfazana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqi nabi haqqi azwajina haqqi walidina wa fil haqqi jami'il muslimina, anna Allah yubarik lana fi awqatina wa sa'atina kunna wa ikum diri ma'syatin ila izta'ah wa min hadin nuksan alji ma'alikul hadin daniyah fil hadin mardiyah wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana yashfi aradana tun'al ma'ala ma'yufi al-afiyah ويسن السابقة سنة خاتمنا مثل من أسرافنا وشيوخنا ورجالنا دخليتنا في نياتهم وعمالنا في أعمال ولا هذه نية صالحة ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه إلى توسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.